hati anak-anak Allah di akhir zaman akan dipulihkan kembali kepada hati bapak-bapak apostolik Pentakosta untuk kita memiliki satu Tuhan, satu baptisan, satu doktrin, satu penafsiran, satu kasih, kembali kepada iman yang mula-mula. Haleluya. Sehingga ketujuh guru yang adalah pewahyuan-pewahyuan yang termuat di dalam meterai-meterai itu tidak tertulis di dalam Alkitab, namun yang tersembunyi, seperti yang dikatakan di kitab Daniel 12. Sembunyikan semua perkataan-perkataan itu Daniel dan meteraikan kitab tersebut. Jadi kitab itu adalah kitab penebusan yang termeterai dengan 7 meterai, dan Daniel mendengar suara ketujuh guru. Yohanes di Pulau Patmos juga mendengar suara ketujuh guru. Kepada Daniel dikatakan sembunyikan semua perkataan-perkataan itu. Kepada Yohanes dikatakan jangan tuliskan apa yang kamu dengar dari berkumandangnya ketujuh guru di Wahyu 10 ayat 3 dan 4. Dan sebagaimana ketujuh guru itu adalah pewahyuan-pewahyuan yang termuat di dalam ketujuh meterai, maka kita tahu bahwa apa yang berada di dalam meterai-meterai itu sendiri, yang adalah pewahyuan-pewahyuan ketujuh guru, adalah apa yang sudah berlangsung di sepanjang 7 zaman gereja. Karena di sepanjang 7 zaman gereja, mereka meninggalkan misteri demi misteri. Sebab Antikris sudah tampil, menyelewengkan kebenaran, sehingga gereja tidak lagi berada pada posisinya yang semula. Gereja menyimpang dan menghasilkan organisasi. Dan Roma Katolik adalah organisasi gereja yang pertama di muka bumi, dan melahirkan putri-putrinya yang dituliskan di Wahyu 17 ayat 1-5. Dan itu adalah Protestan, Metodis, Karismatik, Pentakosta, dan seterusnya. Dan keempat gereja itulah yang juga disebutkan di kitab Yoel seperti 4 belalang. Belalang pelalap, belalang pelompat, belalang pengerip, belalang pemakan. Dan apa yang ditinggalkan oleh Katolik Roma dimakan oleh Protestan. Apa yang ditinggalkan oleh Protestan dimakan oleh Metodis. Apa yang ditinggalkan oleh Metodis dimakan oleh Pentakosta. Dan di akhir zaman Tuhan janjikan bahwa apa yang tertinggal dan yang tidak tersingkap di sepanjang zaman-zaman gereja, di mana zaman-zaman itu menghasilkan misteri. Contohnya adalah misteri tentang baptisan air, misteri tentang kedatangan Tuhan, misteri tentang benih ular, misteri tentang baptisan Roh Kudus yang sesungguhnya, misteri tentang kedatangan Tuhan, misteri tentang pengangkatan, misteri tentang kealahan. Allah bukan tiga pribadi, tetapilah satu. Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara bisa temukan itu di Khotbah Nabi tahun 1962. Apakah ini tanda kesudahan itu tuan-tuan? Ya kan? Di situ Pak Abraham menyebutkan ada 12 misteri dan ditambah lagi. Dan misteri-misteri inilah yang harus disingkapkan sehingga gereja yang benar akan kembali memiliki satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Seperti yang dulunya sudah ada di dalam gereja yang alfa, gereja yang mula-mula. Jadi ketujuh guru adalah sesuatu yang dilarang untuk dituliskan, sembunyikan Daniel, adalah sesuatu yang sudah ada di dalam Alkitab, namun yang tidak dipahami. Dan orang-orang di masa-masa di zaman-zaman yang sebelum kita, mereka berusaha untuk mengerti, mereka berusaha untuk memahami, tetapi waktunya belum tiba. Bahwa sesuatu yang misteri, sesuatu yang tersembunyi hanya akan disingkapkan di akhir zaman, seperti yang dikatakan di Daniel 12 ayat yang keempat. Dan harus tampil lebih dahulu seorang nabi, malaikat yang ketujuh. Dan tampilnya seorang nabi dengan sebuah pesan adalah bagian dari misteri meterai yang ketujuh.
Dan Nabi tampil dengan sebuah pesan, dan itulah tahapan yang pertama, yang adalah seruan, yang tertulis di 1 Tesalonika 4 ayat 16. Dan kemudian tahapan yang kedua adalah suara penghulu malaikat. Dan tahapan yang ketiga adalah sangkakala. Dan sangkakala adalah pertemuan di udara, perjamuan kawin malam anak domba. Itulah kebangkitan yang pertama. Dan suara penghulu malaikat bagian yang kedua mengikuti seruan yang adalah pesan roti kehidupan, adalah suara kebangkitan. Ya kan? Dan itulah pelayanan mempelai wanita yang saat ini. Misteri antara seruan dan sangkakala. Dan sekarang sedang berlangsung di dalam pelayanan mempelai wanita di akhir zaman. Gereja Omega. Nah, kita melihat bahwa ketujuh guru adalah misteri kebenaran-kebenaran. Ketujuh guru adalah suara Allah ketika meterai dibuka. Ketujuh guru adalah pesan itu sendiri. Ketujuh guru adalah pewahyuan-pewahyuan yang termuat di dalam meterai-meterai. Seperti yang tadi saya katakan, itu menyembunyikan misteri-misteri di sepanjang zaman-zaman gereja yang tidak dipahami oleh para pendahulu kita. Karena harus menunggu sampai akhir zaman. Dan tanda akhir zaman adalah pohon ara bertunas. 1948, Israel menjadi negara yang berdaulat, diakui oleh PBB. Dan kita berada di antara berakhirnya Perang Dunia Kedua, sangkakala ke-6, dan akan berlangsungnya Perang Dunia Ketiga, Harmagedon, sangkakala ke-7. Dan misteri disingkapkan karena Nabi sudah tampil. Dan sebuah pesan sudah dinyatakan melalui mulut nabinya. Dan apa yang dilarang ditulis oleh Tuhan supaya Yohanes tidak menulis, itulah yang adalah ketujuh guru itu. Dan kita tahu bahwa ketujuh guru menyimpan misteri kenapa sorga sunyi senyap selama setengah jam. Dan sunyi senyap itu adalah terkait dengan Matius 24 ayat yang ke-36 yang berbunyi, tidak ada seorang pun yang tahu waktu dan hari, hanya Bapa yang tahu. Malaikat-malaikat tidak, anak pun juga tidak, hanya Bapa yang tahu. Dan di kitab Wahyu, di Wahyu 8 ayat 1 tentang tujuh guru, dituliskan di situ sunyi senyap selama setengah jam. Itu adalah hal yang sama. Di Matius 24 dikatakan tidak ada yang tahu selain Bapa. Di Wahyu 8 disebutkan sunyi senyap selama setengah jam. Dan ketujuh guru yang adalah pesan itu sendiri berkumandang di Gunung Sunset 1963. Maka misteri yang dulunya terdapat di sepanjang zaman-zaman gereja disingkapkan, tersingkap. Sehingga apa yang dulunya dilarang ditulis, maka sekarang dimanifestasikan. Ketujuh guru adalah pewahyuan-pewahyuan yang termuat di dalam ketujuh meterai. Maka Anda melihat khusus untuk meterai yang ketujuh terdiri dari 3 rangkap. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Seruan, suara, sangkakala. Ada amin? Maka Anda bisa melihat tidak tertulis artinya lah tersembunyi. Tapi khusus untuk meterai ketujuh, Anda bisa melihat juga bahwa Brother Branham harus meninggalkan Jeffersonville untuk menuju ke barat, ke Gunung Sunset di Arizona, untuk menjumpai ketujuh malaikat. Maka Anda tahu di mana ayatnya tertulis. Tidak ada kan? Amin. Khusus untuk meterai ketujuh. Ingat, ketujuh guru adalah pewahyuan-pewahyuan yang termuat di dalam ketujuh meterai. Jadi apa yang dulunya dilakukan oleh antikris di tunggangannya yang pertama, yaitu adalah penunggang kuda putih. Apa yang dilakukan oleh setan di dalam tunggangannya yang kedua, dari putih menjadi merah dengan membawa pedang dan mengambil damai di bumi. Dan apa yang dilakukan setan melalui tunggangannya yang ketiga, yaitu adalah kuda hitam,
memegang neraca, ya kan? Dan kemudian di akhir zaman, meterai yang keempat, penunggang kuda pucat, tampil. Dan pelayanan Raja Wali terbang bisa mengenali siapakah penunggang kuda pucat ini yang bernama maut, neraka mengikuti. Dan penunggang kuda pucat ini adalah gabungan dari ketiga warna tadi, putih, merah, dan hitam. Putih antikris, gerejawi, merah adalah militer, kekuatan politik, dan hitam adalah kekuatan ekonomi dan roh-roh jahat. Sehingga di dalam penunggang kuda pucat, maka setan di dalam tunggangannya yang terakhir sedang menyesatkan seluruh dunia dan menguasai bangsa-bangsa. Tetapi ada satu kelompok yang tidak bisa disesatkan dan yang tidak bisa dikuasai, yaitu adalah mempelai wanita. Haleluya. Karena mempelai wanita tidak bisa tersesat, sebab mempelai wanita disingkirkan dari kekuatan penunggang kuda pucat. Dan penunggang kuda pucat adalah tahapan setan yang terakhir. Dan setan sudah bekerja di sepanjang zaman-zaman gereja melalui gerejanya yang diorganisasikan yang pertama kali, yaitu gereja Katolik Roma. Ada amin. Dan kita tahu bahwa Katolik Roma adalah perubahan bentuk dari kekaisaran Romawi yang penyembah berhala dan kemudian menjadi gereja kepausan Roma. Haleluya. Dan setan sudah berkuasa di sepanjang zaman-zaman gereja melalui rupa gereja. Tapi di akhir zaman, sebuah pesan dinyatakan oleh Nabi Tuhan, ketujuh guru berkumandang, meterai-meterai tersingkap, dan dengan tersingkapnya apa yang dulunya tersembunyi di sepanjang zaman-zaman gereja, itulah yang memanggil mempelai wanita dikeluarkan dari kekuatan setan melalui gereja-gereja. Amin. Mengeluarkan mempelai wanita dari sistem misteri Babel. Dan kemudian Tuhan membawa mempelai wanita dikumpulkan oleh pesan ini dan dibawa masuk ke dalam misteri meterai ketujuh. Haleluya. Dan meterai ketujuh adalah misteri kedatangan Tuhan dengan 3 rangkap misteri. Haleluya. Dan meterai ketujuh tidak lain adalah Kristus sendiri. Wahyu 10 ayat 1. Meterai ketujuh tidak lain adalah 1 Tesalonika 4. Tuhan sendiri akan turun dari surga. Haleluya. Kristus sendiri, Yesus Theophany, turun. Pertama, kepada nabinya. Dan pesan dinyatakan. Dan pesan itu memanggil keluar mempelai wanita dari misteri Babel. Dan membawa mempelai wanita, umatnya, berada di bawah perlindungan sang kepala. Haleluya. Karena mempelai wanita memiliki pelayanan yang berikutnya sesudah Nabi. Nabi Branham menggenapkan Wahyu 10 ayat 7. Amin. Dan mengekspos dan memanifestasikan Wahyu 10 ayat 1 di dalam pelayanan dirinya. Dan sesudah pesan dinyatakan, maka Nabi tiada, diangkat dari bumi, tampillah mempelai wanita. Menggenapkan Wahyu 10 ayat 8 sampai 11. Amin. Dan Wahyu 10 adalah tidak lain meterai ketujuh itu sendiri. 1 Tesalonika 4 tidak lain adalah meterai ketujuh itu sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Ada amin. Sehingga Anda bisa melihat kenapa kepada Yohanes dan kepada Daniel dikatakan sembunyikan, jangan tulis, karena itu hanya terkait dengan harus tampilnya seorang nabi di akhir zaman. Haleluya. Tetapi misteri kebenaran-kebenaran itu sendiri sudah ada di Alkitab. Amen. Tidak bisa keluar dari Alkitab. Tidak bisa menambah, tidak bisa mengurangi.
Tapi untuk membuat Alkitab yang mengandung misteri-misteri di dalamnya menjadi jelas terlihat, tunggu sampai Nabi Elia tampil. Tunggu sampai Maleakhi 4 yang menubuatkan akan tampilnya Nabi Elia di akhir zaman tampil, maka semua misteri itu menjadi terbuka. Amin. Haleluya. Itulah pesan. Itulah ketujuh guru yang berkumandang. Amin. Dan dengan pesan yang dinyatakan melalui mulut nabinya, maka tampillah mempelai wanita. Haleluya. Dan pelayanan mempelai wanita adalah Wahyu 10 ayat 8 sampai 11, Wahyu 22 ayat 17 mengikuti ayat 16. Amin. Glory. Dan disinilah kita sekarang sedang berjalan-jalan sebagai surat Kristus yang hidup yang tertulis. Amin. Dan dengan tersingkapnya misteri ini, terlepasnya meterai-meterai, berkumandangnya ketujuh guru, amin, maka Alkitab menjadi kitab yang baru. Amin. Sehingga di sini kita bisa melihat pelayanan Nabi, bahwa pelayanan Nabi bukan hanya Maleakhi 4, menggenapkan Maleakhi 4, Nabi Elia. Pelayanan Branham bukan hanya menggenapkan Wahyu 10 ayat 7, tapi kita bisa melihat bahwa pelayanan Nabi kita adalah juga menggenapkan Kejadian 18, Elohim dalam tubuh daging manusia sebelum Sodom dibakar. Pelayanan William Branham adalah juga menggenapkan Kejadian pasal 24, dialah Eliezer, utusan di waktu senja. Amin. Dan kita bisa melihat pelayanan William Branham adalah seperti pelayanan Gideon, seperti pelayanan Samson di bagian mata. Amin. Dan masih banyak hal lagi. Pelayanan Brother Branham juga adalah pelayanan Musa, mengeluarkan Israel dari Mesir, mengeluarkan mempelai wanita dari denominasi misteri Babel. Pelayanan Brother Branham juga adalah pelayanan Joshua, amin, memimpin Israel menyeberang sungai Yordan. Dan sungai Yordan terbelah adalah gambaran pembukaan ketujuh meterai. Ada amin. Dan kemudian pelayanan William Branham adalah juga pelayanan kepala penyabitnya Boas di ladang penuaian itu. Haleluya. Dan pelayanan Brother Branham juga adalah pelayanan malaikat Gabriel yang memberikan pesan kepada Maria. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan tidak cukup kita hanya melihat pelayanan Nabi kita, Brother Branham, di sepanjang Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kita juga melihat diri kita sendiri. Haleluya. Oleh pesan berkumandangnya ketujuh guru dan tersingkapnya meterai-meterai, dan dengan turunnya Kristus di dalam misteri meterai ketujuh itu, tiga rangkap itu, maka mempelai wanita dibuat melihat siapakah dirinya di dalam nas-nas kitab suci. Amin. Itulah yang mendatangkan iman. Haleluya. Itulah yang mendatangkan iman. Membuat kita bertumbuh di dalam iman. Amin. Karena sang batu utama, kepala itu sendiri, di dalam rupa segitiga itu, amin, di dalam rupa piramida kepala itu, batu utama itu, telah turun di zaman ini. Amin. Sehingga kita tidak lagi memimpin diri kita, gereja tidak lagi dipimpin oleh manusia, tapi gereja mempelai wanita dipimpin oleh sang kepala yang adalah Kristus itu sendiri. Haleluya. Sehingga secara individual, realitanya secara individual, Anda dibuat mengerti siapa dirimu. Anda mengenali dirimu. Dan mempelai wanita, masing-masing diri Anda melihat namamu di dalam kitab yang terbuka itu, dan mengetahui posisimu di dalam tubuh. Amin. Dan kita menjalankan peran kita. Yang utama ayatnya adalah Wahyu 10 ayat 8 sampai 11, Wahyu 22 ayat 17. Ada amin. Itu berbicara mempelai wanita. Dan realitanya di dalam kehidupan keseharian, Anda bisa melihat dirimu bahwa Anda adalah Hawa. Amin. Adam punya Hawa. Amin. Gambaran Adam adalah Kristus, Hawa adalah gereja, mempelai wanita, tapi yang tidak terperdaya. Amin. Haleluya. Dan Anda bisa melihat bahwa dirimu adalah Sarah yang punya kekuatan oleh lawatan Elohim. Amin. Di Kejadian 18.
Dan di Kejadian 20, Sarah punya kekuatan untuk mengandung, menerima benih, amin, dan untuk sakit bersalin, dan untuk melahirkan. Terpujilah nama Tuhan. Melahirkan anak janji, gambaran anak janji kita yang akan terlahir di akhir zaman di pertemuan di angkasa sangkakala itu sendiri. Tahapan yang ketiga dari tiga rangkap misteri meterai ketujuh. Terpujilah nama Tuhan. Dan Anda bisa melihat dirimu bahwa Anda adalah Tamar, Anda adalah Batsheba, Anda adalah Abigail, Anda adalah Ruth, perempuan Moab, amen, yang menjadi Israel di bawah penebusnya yaitu Boas. Oh, terpujilah nama Tuhan. Anda bisa melihat dirimu adalah Maria akhir zaman yang mengandung Kristus, amen. Anda bisa melihat dirimu bahwa Anda adalah Marta di Yohanes pasal 11, amen. Anda bisa melihat dirimu bahwa Anda adalah perempuan-perempuan seperti Esther, nama yang terakhir perempuan yang disebut, karena Esther menggambarkan seorang ratu. Dan kitalah ratunya, sang singa dari suku Yehuda, sang raja Teofani. Dan kita akan memerintah bersama dengan sang raja di kerajaan 1000 tahun milenium. Sehingga Anda berbicara tentang ketujuh guru, Anda berbicara tentang meterai-meterai, Anda bicara tentang meterai ketujuh, Anda harus mengerti bahwa Alkitab dimulai dengan meterai ketujuh, maka Alkitab ditutup dengan meterai ketujuh. Dan meterai ketujuh adalah misteri kedatangan Tuhan dengan 3 rangkap. Terpujilah nama Tuhan. Itulah ketujuh. Penebusan sepenuhnya.